Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada para pecinta pakaian thrifting. Ya, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Semoga dagangannya lancar, luncur, tanpa halangan satupun, tanpa gangguan apapun, dan dagangannya laris manis semuanya. Sebagai pedagang thrifting ya. Nah, buat kawan-kawanku banyak langkah-langkah bagi pemula yang harus dilakukan sebelum membeli pakaian thrifting gitu. Karena sekarang kalian sudah tahu kasus-kasus yang ada, banyak banget oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi, keadaan, dan situasi gitu. Mereka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Ada yang sistem kirim barang tapi barangnya nggak dikirim, mulai dikirim barangnya nggak dikirim. Ada juga sebagiannya karena masalah barang defect. Tentunya ini menjadi perhatian buat kita semua sebagai pedagang pakaian thrifting gitu. Karena apa? Ya tadi, oknum itu ada karena adanya kesempatan, dan kita sebagai pembeli jangan pernah beri mereka kesempatan. Kalau kita nggak mau jadi target market dari oknum tersebut gitu. Kita juga jangan pernah mengasih celah buat mereka masuk ya, itu juga hal yang harus kita perhatikan dalam memulai usaha thrifting gitu. Dan thrifting sendiri itu mempunyai beberapa brand bal itu. Ada brand bal Jepang, Korea, dan Cina. Nah, tentunya semua brand itu dia mempunyai keunggulan dalam setiap brandnya ya. Kalian nggak usah bingung-bingung dalam menentukan brand apa nih yang harus dibuka untuk pemula. Coba aja dengan brand-brand sesuai market kalian gitu ya, karena semua item itu sama dia, semua brand bal itu sama gitu. Jadi kalian tinggal tentukan aja marketnya kemana. Ini juga yang harus kita perhatikan tentunya dalam usaha thrifting. Selain kita harus mengenal orangnya dulu, apa personal branding dia, apa yang dia jual, dan siapa dia, di mana lokasi dia berdagang. Kalau bisa ada waktu kita boleh langsung datang ke gudang dia, itu akan memastikan buat perkembangan bisnis kita ke depannya agar tidak tertipu sama oknum-oknum yang mengaku sebagai penjual pakaian thrifting yang hanya untuk memanfaatkan kondisi, situasi, dan keadaan ya. Kawan-kawan harus lebih cerdas dari mereka, jangan kasih mereka peluang gitu. Setidaknya itu para pemula itu harus mengetahui harga. Tanyakan harga-harga sebelum membeli barang. Carilah akun-akun yang benar real, yang banyak testimoni aslinya gitu. Pastikan akunnya itu bukan akun fake kawan-kawan ya, bukan akun yang bodong gitu. Pastikan begitu. Dan setelah kalian mengenal satu orang, kita fokus ke orang tersebut gitu. Jangan berganti-ganti. Maksudnya begini, setelah kalian udah kenal sama orang itu, dan nanti cari barang orang itu terus gitu. Karena walaupun dia nggak ada, pastinya karena dia dagang di Bandung, dan Bandung juga banyak banget tuh orang-orang yang dagang thrifting, mereka bisa cari bantuan, cari barang ke rumah dia. Dan kalian itu tidak akan tertipu sama oknum-oknum gitu. Daripada kalian cari orang-orang baru yang baru kalian kenal, itu akan lebih riskan buat usaha kita. Itu lebih riskan agar kita bisa tertipu, dan takutnya kita bertanya sama oknum gitu. Dan di bal sendiri itu mempunyai kategori masing-masing ya. Kategori itu ada kategori anak-anak, dewasa, dan atasan gitu. Dan tentunya harganya itu dia mengikuti kategori itu, beda dengan kategorinya, beda juga dengan harganya gitu. Jadi kalian tuh nggak harus modal puluhan juta dalam usaha thrifting ini, cukup modal 3 juta itu udah bisa mulai gitu. Jadi kalian bongkar banyak kalau kalian jual ini, harga 3 juta itu banyak itemnya. Ada kaos cewek lengan panjang, ada 3/4 cewek, 7/8 cewek gitu. Ada juga sebagian perabotan gitu. Dan item bal ini ya komplit ya, itemnya itu komplit, cuman dia lebih ke per item, satu jenis, satu bal, satu item gitu. Nah kalian tuh membeli barang itu hanya mengetahui itemnya. Makanya kalau lebih baiknya kalau kalian tuh menanyakan masalah segel balnya, masalah grade-nya. Karena ada beberapa bal tuh yang grade-nya itu ada 2 tipe, ada grade 1, grade 2 gitu. Pastikan kita ngambil grade pertama atau grade A-nya. Grade A atau krim itu lebih baik buat pemula gitu. Dan cobalah bal ini dalam 1 atau 2 bal dulu ya, jangan terburu-buru. Coba 1-2 bal dulu, nanti setelah kita benar-benar memahami ilmunya, baru kita coba
ke banyak bank juga nggak apa-apa. Tapi langkah pertama yang awal kita harus ambil dalam memulai itu harus coba 1 atau 2 dulu ya, jangan terburu-buru maksudnya. Nanti kalau kita udah fokus, udah bisa udah mengetahui cara pengelolaannya, bolehlah. Dan nanti uang itu bisa dikembangkan nih. Hari ini kita ngambil 1 atau 2 kan, nanti keuntungan itu bisa Anda mendapatkan 3, keuntungan lagi bisa mendapatkan 4. Boleh ngambil banyak seperti itu, tapi dari modal yang pertama gitu ya, tentunya begitu. Dan bal ini sendiri, semua item bal ini itu bisa diolah, mau item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, dia semuanya bisa diolah. Dan semuanya itu ada marketnya, semuanya itu ada pasarannya ya. Kalian tinggal tentukan aja marketnya apa gitu, dan kalian bisa dapatkan barang ini. Kalian beli barang itu hanya mengetahui ininya aja, jenisnya, tahu itemnya. Sementara kalau masalah brand, itu tergantung dari hoki-hokian. Ekspektasi kita buka bal ini, ekspektasi jangan terlalu tinggi. Yang pernah kita berekspektasi untuk membuka satu bal agar bisa mengumpulkan untungnya puluhan juta, jangan begitu ya. Yang jelas kita usaha itu memutarkan uangnya agar uang itu bisa bertahan lama, dan ada kemungkinan besar dia itu akan bertambah uang itu gitu. Untuk lokasi sendiri kita di Bandung, Gede Bagi. Kawan-kawanku yang mau datang langsung ke lokasi itu boleh banget, japri ke lokasi. Nanti bongkar barang di gudang juga bisa banget ya, kalian tinggal japri aja ke WA kita atau DM kita, nanti kita salok lokasi kita gitu. Yang harus kita perhatikan dalam usaha thrifting ini itu adalah masalah penjualnya. Itu benar-benar harus kita hati-hati. Kita harus benar-benar mengenal siapa sih penjualnya gitu. Pastikan alamatnya di mana, apa yang dia jual itu benar-benar harus kita ketahui gitu. Jangan sampai kita membeli barang bal orang-orang yang jual bal gitu. Belilah barang sesuatu yang mau kita beli ke penjualnya, itu akan lebih baik, jadi tidak tertipu. Karena apa? Seseorang yang penjual itu mereka nggak akan bermain untuk barang yang dijual ya gitu. Karena mereka tuh setelah berjual itu mereka tuh mau usahanya tumbuh mungkin dengan lama, mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang mereka tuh mau begitu, maka mereka akan menjaga nama baiknya gitu ya. Nama baiknya dimana dengan mereka bersama dikenal dengan nama baiknya, dikenal dengan jujurannya, dikenal dengan komitmennya, market mereka jelas akan semakin meluas gitu. Karena pada intinya kalau kakak tuh membeli barang saya bisa memberi barang yang sesuai yang kakak butuhkan gitu. Mungkin kakak akan bicara sama teman-teman kakak gitu, untuk mengajak teman-teman kakak belanja ke kita MBL gitu, akan begitu jadinya ya kawan-kawan. Nah di toko kita ini kita cantumkan banget, aku bilang sama teman-teman dan karyawan, kita harus benar-benar sportif dalam berdagang. Kita nggak boleh mengurangi dagangan kita. Apa yang dikirim dari sana itulah yang kita jual gitu. Karena bar ini itu barangnya sampainya udah seperti ini tuh, udah bentuk bar seperti ini. Kita hanya mengetahui jenisnya aja, kategorinya, tapi kita nggak mengetahui untuk masalah brandnya. Tapi kita pastikan barangnya itu yang kalian dapatkan itu utuh tanpa kurang satupun. Apapun yang dikemas dari sana itu yang kalian dapatkan, itu yang bisa kita pastikan gitu. Untuk masalah kasus-kasus yang sering dapat barang repack, sebenarnya barang repack itu sama kayak ini, itu hanya terdapat hanya ada di oknum-oknum ya, oknum-oknum yang dimana mereka itu memanfaatkan keadaan gitu. Biasanya itu target market mereka tuh ini seseorang yang biasa bongkar, tapi seseorang yang fanatik dengan satu bal gitu dan satu kode. Makanya aku bilang dari video-video sebelumnya juga udah aku bahas untuk mengenai hal-hal yang harus kita hindari dalam menjual paket thrifting. Langkah baiknya kalau kita menanyakan itemnya, jangan menanyakan kode dan brandnya, karena itu akan bahaya buat perkembangan bisnis kita ke depannya kawan-kawan ya. Tanyakan kodenya karena untuk dengan itemnya, karena untuk kode dan brand itu nggak memastikan barang bagus atau buruknya. Itu hanya pertanda sebuah karung dan pertanda sebuah material kawan-kawan. Tentunya begitu. Kalian harus benar-benar hati-hati dalam hal ini. Setelah kalian melakukan pembelian dengan seseorang, pastikan seseorang itu benar-benar bisa dipercaya. Lihat akun dia, tanyakan beberapa akun sosmed dia, cek asli keseharian dia apa, kegiatan dia sehari-harinya apa gitu.
posting kah atau live kah, seperti itu. Karena dengan itu kita mengetahui benar-benar orangnya, mereka nggak akan menipu kita kalau benar-benar orang-orang itu pedagang gitu. Biasanya itu oknum itu mereka mempunyai beberapa akun fake, mereka mempunyai beberapa tempat yang dimana mereka itu tempat untuk bersembunyi gitu. Nah, makanya dari itu alangkah baiknya kalau kita setelah kita melihat akunnya benar-benar real, kalau ada waktu, apa salahnya kalau kita luangkan waktu untuk datang langsung ke gudangnya. Kita pastikan lagi mengenai gudangnya, di mana gudang dia, apa yang dia jual. Dengan begitu kemungkinan besar kita nggak akan tertipu sama oknum tersebut. Ini akan lebih baik untuk perkembangan bisnis kita ke depannya, kawan-kawan ya, untuk menjaga spontanitas dalam suatu bisnis gitu. Dan thrifting ini kalian nggak usah bingung ya, nggak usah bingung untuk menentukan itemnya. Itu untuk pemula. Biasanya pemula itu yang kendala terbesar pemula itu mereka tuh bingung. Karena apa? Mereka yang belum memulai, mereka pasti bingung dalam menentukan item. Itu hal yang wajar. Tapi itu semua jangan jadi penghambat buat kita berbisnis, buat kita memutarkan uang kita. Kita bisa coba dengan item-item apa sih yang kita suka pakai dulu gitu. Dengan begitu kita akan mempunyai materi dalam menjelaskan item itu. Nanti setelah kita kuasai item tersebut, kita nggak apa-apa pindah ke item lain, karena ilmunya pada sama dia, kawan-kawan ya. Cara pengelolaan item ini dan item lain itu sama gitu. Biasanya orang pisahkan barang A, barang B, dan barang C nya gitu, dan mereka tentukan tetapkan harganya. Di barang A sekian, di barang B sekian, di barang C juga sekian. Mereka tentunya sudah tetapkan harga itu gitu. Jadi kalian juga sebagai pemula jangan bingung ya, kenapa sih orang bisa jual semurah itu gitu. Setelah kurangnya ke keduanya kok harganya semahal itu kalau kita bagikan mengenai HPP-nya atau mengenai HPP-nya gitu. Nah itu tadi, itulah perencanaan mereka dalam berdagang gitu. Mereka tuh udah mengatur harga-harganya, mereka udah bisa pisahkan. Di thrifting ini dia ada 3 tipe barang ya. Tipe pertama itu pasti ada barang jackpotnya, barang A-nya. Tipe kedua itu pasti ada barang badannya, itu pasti ada barang ekornya. Nah mereka itu udah ngambil keuntungan dari A dan B-nya gitu. Nah barang C itu ada sebagian dari keuntungan mereka. Jadi kalian jangan bingung juga kenapa sih mereka bisa jual murah gitu. Karena itu udah bonus gitu, kita kawan-kawan ya. Di bar ini dia tuh kategorinya banyak banget. Jadi kalian gak usah bingung dalam menentukan apa sih yang mau dibongkar. Tergantung pasar aja ya. Apa sih yang dibutuhkan orang di sini gitu. Apa sih yang mereka cari di sini gitu. Dengan begitu akan lebih memungkinkan tingkat lakunya akan lebih besar ya kawan-kawan. Gitu. Orang takut belanja thrifting ini itu kendalanya bukan karena uang, karena kalau misalnya uang di bar ini orang bisa mulai dengan harga 3 jutaan pun bisa ya. 3 jutaan itu tanpa mereka kelola lagi gitu. Nah jadi mereka potong kawatnya langsung mereka pasarkan bisa. Itu ada di item cewek tangan panjang, ada 3/4 cewek, 7/8. Tapi yang menjadi kendala orang itu terkadang takut dengan kasus-kasus yang ada yang berjalan saat ini, karena mungkin semakin hari itu oknum itu semakin banyak mereka yang ini udah terdiri ini banyak orang gitu. Jadi kita benar-benar harus hati-hati dalam hal ini. Kita harus bisa benar-benar mengetahui siapa orangnya gitu. Jangan sampai kita terlena sama rayuan bujuk manis dia gitu. Pastikan orangnya penjual yang benar-benar real. Ya, dengan begitu insya Allah kita nggak akan ketipu dari oknum-oknum yang laknat itu gitu. Ya. Dan untuk mendapatkan barang bagus itu sarannya pertama kalian tanyakan mengenai grade dulu kepada penjual, apa sih bang grade-nya gitu. Pastikan grade-nya itu A atau B gitu. Karena ada beberapa bar yang mempunyai 2 grade gitu. Jangan sampai kalian beli grade B harganya grade A. Jangan sampai kalian tuh membeli barang yang item beli pakaian dewasa isinya pakaian anak-anak. Jangan sampai kalian pakai anak-anak isinya itu luca-luca. Pastikan itemnya itu sama. Saya juga begitu, saya melakukan pembelian kan, saya sebelum saya jual bal, saya juga membeli eceran. Saya begitu rewel sama penjualnya gitu, nggak apa-apa seperti itu. Tanyakan, kita minta video call sama ownernya itu, penjualnya itu. Video call, bolak-balik barangnya, bagian atas kah, bagian bawah, sampingnya, udah real itu itemnya, baru kita ambil gitu.
intinya kita tuh kalau bisnis, mau belanja, mau mulai bisnis itu jangan keburu-buru gitu. Dan kita memang harus sabar. Biasanya juga kegagalan orang dalam berbisnis itu karena nggak sabar gitu. Nggak sabar dalam arti kata mereka tuh di saat mereka membeli satu barang yang ingin mereka putarkan lagi, mereka takut banget kalau barang itu nggak laku gitu. Dan seketika mereka jual murah barangnya, itu yang membuat bisnis itu biasanya gagal. Yang kedua, itu mereka nggak punya perencanaan. Biasanya orang-orang yang nggak punya perencanaan, mau bawa mana nih market ini gitu. Nah, sampai gimana nih cara masarnya biar dia itu lebih terkenal, lebih dikenal orang gitu. Dan yang ketiga itu biasanya manajemennya berantakan, keuangannya berantakan gitu. Itu akan susah banget buat bertumbuh suatu toko kalau keuangan itu berantakan, kawan-kawan. Ini yang lebih parah lagi, ada yang keempat ini, lebih parah lagi nggak punya mental. Selalu takut-takut, selalu menganggap semua orang itu jahat, selalu menganggap semua orang itu ingin menipu dia, mencari dia. Itulah yang bisa membuat usaha itu menjadi gagal, kawan-kawan. Kita harus berhenti empat ini dulu, baru kemungkinan besar sukses itu akan ada, kawan-kawan. Ya, kita nggak usah takut-takut dalam belajar trading, hanya saja kita bisa memastikan siapa penjualnya, ya, begitu. Aku sharing banget, sharing dengan customerku untuk mengenai bahkan trading ini. Dan 80% dari mereka tuh bertahan dengan mungkin udah tahunan ini gitu ya. Bahkan mungkin 20%-nya mungkin ada banyak lain, atau sebagian udah ada yang stop, mungkin ada usaha baru karena udah mendapatkan keuntungan dari usaha trading, mungkin cari usaha-usaha yang lain, mungkin juga begitu ya. Tapi alhamdulillah selama customerku kenal sama saya itu nggak ada istilahnya itu kita tuh cekcok, kita selalu mengerti satu sama lain ya, begitu. Jadi kalian boleh ini wajib banget buat mencari onward penjual yang benar-benar amanah, itu wajib banget, kawan-kawan. Dengan begitu perkembangan bisnis kalian tuh ada gitu, perkembangan bisnis kalian tuh insya Allah akan lebih ke depannya, lebih menonjol ke depannya gitu. Dan jangan lupa kita harus sabar, karena kalau kita nggak sabar, kita mau buru-buru cepat dapat untung, dan seketika kita keluarkan semua uang kita yang ada untuk bisnis ini, itu akan menghambat juga, itu nggak akan baik buat perkembangan bisnis kita ke depannya. Coba dulu 1 atau 2 balut untuk pemula ya gitu. Kan kalian udah sering nih lihat kasus-kasus yang ada sekarang hari ini, kasus-kasus yang beredar saat ini. Mereka banyak banget kan menjadi korban. Ada bahkan yang dulunya itu udah langganan 2 tahun, seketika ditipu, ketika barangnya nggak dikirim setelah uangnya transfer. Itu juga yang jadi perhatian kita sebagai penjual gitu. Biasa orang-orang itu orang-orang yang kerja gitu, orang-orang yang memang mereka tuh di saat itu memang lagi kaput. Nah, kenapa kita jangan jadi market mereka? Makanya kita wajib banget buat mengenal mereka, agar kita tuh ada ikatan. Saya itu sama customer saya begitu semua. Saya selalu ada ikatan dalam arti kata bukan ikatan uang ya, tapi ikatan dalam arti kata kita tuh membangun bisnis ini. Kita anggap bisnis ini adalah bisnis keluarga gitu, keluarga. Jadi saya sama saya itu semaksimal mungkin saya akan menganggap dia keluarga. Agar kenapa? Agar saya nggak berpikir untuk menyakiti dia dan dia nggak berpikir untuk menyakiti kita gitu. Dengan itu kemungkinan besar usaha itu akan berjalan lancar gitu, kawan-kawan ya. Untuk bal sendiri, kalian tuh bal sendiri itu banyak banget balnya, dan tipe bal macam-macam, tipe bal macam-macam. Untuk beratnya itu ada yang berat 80 kg, 90 kg sampai 100 kg ya. Untuk harganya juga beda-beda ya, terkadang sama itemnya, kalian jangan aneh juga, kadang sama itemnya beda brand balnya itu beda harganya gitu, jangan aneh juga. Tapi bukan karena yang mahal itu lebih bagus ya, itu hanya perbedaan modal mereka aja yang mereka ambil gitu. Karena di bal ini dia variasi banget untuk mengenai harga, beda brand bal, beda dengan harga gitu. Kadang walaupun materialnya sama, itemnya sama gitu ya. Dan usaha ini kenapa ya, usaha ini makin hari itu makin berkembang gitu, makin hari makin banyak orang yang memulainya ya. Mungkin mereka yang sudah mendapatkan keuntungan, jadi mereka wajib banget buat mengajak teman-teman mereka atau saudara mereka untuk memulai bisnis ini gitu. Bagi mereka yang mungkin udah ada keuntungan, udah melihat usaha itu bagus perkembangannya, jadi mereka bisa mengajak teman-teman mereka lagi. Teman yang ini mau ngajak teman yang lain, teman yang lain saudara yang lain, begitulah teman-teman. Makanya usaha ini tuh makin hari itu makin banyak gitu,
bahkan seseorang yang dulunya tuh bingung mau kerja apa, mau mencari uang di mana, tapi setelah mereka mulai bisnis ini, mereka tuh ada langkah, mereka ada cara buat menghasilkan uang gitu. Itu yang terjadi saat ini. Jadi kalian yang usaha bingung dalam hal itu, kawan-kawan. Ya. Dan usaha ini juga kalian nggak usah takut, karena ada sebagian customer barunya baru mau masuk, mereka tuh pada bingung kenapa? Bingung di saat mereka itu mau membeli barang gitu, mungkin dengan alasan yang jaraknya jauh gitu. Karena mungkin dengan jarak yang jauh mereka takut tertipu, karena memang dengan kasus yang beredar saat ini, kawan-kawan. Oke. Dan untuk itu semua kalian usah bingung ya, barang itu kalian tinggal pastikan aja. Untuk masalah orangnya, gudangnya, kalian benar-benar pastikan itu. Dan sebisa mungkin kalian tuh kalau belanja itu kepada orang penjualnya yang tersebut gitu. Dengan begitu kemungkinan besar ya kita akan lebih enak dalam memulai bisnisnya. Kita akan lebih terarah, kawan-kawan. Okay? Ini juga yang jadi perhatian kita di saat seseorang itu gini, di saat kalian tuh memutuskan mau usaha apapun, apalagi usaha thrifting ini. Nah, kalian tuh pasti udah memikirkan perencanaan berikutnya, apa sih yang harus saya lakukan untuk berikutnya gitu. Itu yang pasti kalian pikirkan kan. Nah, perencanaan itu sebenarnya datang sendiri nanti setelah kalian memulai. Ini strategi saya ini mereka itu akan tumbuh sendiri. Oh, di sini lo aku harus jualnya, oh di sini lo aku harus membawanya gitu. Itu akan tumbuh sendiri. Jadi kalian tuh memang benar-benar jangan bingung akan hal itu. Kalau kalian tetap bingung juga, kalian usah khawatir. Kalian bisa coba dengan hal-hal sepele, mungkin kalian coba dengan item-item yang kalian suka pakai. Dengan begitu kemungkinan kita akan lebih mempunyai materi dalam menjelaskan apa sih keunggulan produk ini gitu, apa sih keunggulannya gitu, apa sih kelebihan dia gitu. Itu akan lebih memungkinkan buat kedepannya, kawan-kawan. Karena apa? Seringkali terjadi gagal orang dalam memulai bisnis itu bukan karena produknya jelek, tapi ya tadi kurang perencanaan, nggak mengenal pasar, keuangan berantakan, dan nggak mempunyai mental gitu. Nah, kita bisa bentuk 4 itu biar kemungkinan sukses itu ada gitu. Kita harus benar-benar sabar dalam usaha ini. Biasanya orang-orang yang sabar juga itu bisa menjadi gagal dalam memulai bisnis gitu. Contoh gini, mungkin ya kak pernah ketemu orang-orang yang dulunya tuh jual thrifting, tapi seketika dia stop gitu. Baru pertama ngambil, kedua kali ngambil lagi gitu. Nah, mungkin juga penyebabnya itu bukan karena produk jelek, itu karena kurangnya perencanaan atau kurangnya mereka tuh kurang sabar gitu. Mereka terkadang tuh buru-buru mau cepat barang laku. Kalau nggak laku mereka takut barangnya nggak dapat uang gitu. Jadi mereka jual sembarangan aja. Jadi mereka harga yang telah mereka tetapkan, mereka hancurkan harganya itu yang membuat mereka tuh gagal. Sebenarnya kita tuh gini loh, mindsetnya begini. Cara berpikirnya gampang banget. Setelah kita menjual barang, kita tahu kebutuhan pakaian ini biasanya sama kayak kebutuhan makan, di mana orang makan itu di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari gitu. Nah, begitu juga dengan thrifting, mereka juga butuh seperti itu. Pagi hari mungkin bajunya warna hitam, di siang hari mungkin warna merah gitu. Di malam hari mungkin warna putih gitu. Nah, tetapi bedanya makanan sama thrifting ini nggak membasi seperti makanan. Thrifting ini nggak membusuk seperti buah-buahan. Itu yang membuat tingkat ruginya itu kecil, kawan-kawan. Jadi jangan terlalu mikir-mikir kejauhan. Kita dalam usaha thrifting ini nggak harus kita bebankan pikiran, semuanya kita jalankan aja gitu. Semua orang juga dulu waktu memulai usaha ini mereka pasti bingung untuk menentukan apa sih yang mau dibongkar gitu, apa sih yang mau saya lakukan gitu, apa sih yang mau saya jual. Mereka pasti bingung hal itu. Tapi hal itu tentunya nggak usah dipikirkan, semua itu ada cara-caranya untuk kita mengatasi hal-hal yang untuk membuat bisnis kita tuh bangkrut dan sebagainya gitu. Dalam hal ini tentunya kita akan lebih bijak gitu. Dan kita itu ya, soal oknum ini kita cerita tentang oknum, karena banyak banget yang di email saya itu menanyakan karena semaraknya oknum-oknum. Jadi mereka tuh sebagian ada yang rasa takut, kenapa sih oknum itu nggak ditangkap, kenapa sih oknum itu nggak nggak dilaporkan gitu sama penjual-penjual lain. Sekarang gini, oknum itu mereka tuh tersembunyi, mereka tuh di saat mereka menipu ya mereka mendekat, tapi saat mereka udah dapat target mereka menghilang gitu.
Mereka tuh hanya memaparkan keadaan, kondisi, dan situasi. Jadi kita sebagai pembeli itu memang benar-benar harus lebih cerdas dari oknum itu, harus itu gitu. Makanya kita ya ini untuk menghindari, memperkecil yang tidak kita inginkan, sebagai untuk menghindari, menghalangi oknum masuk ke kita gitu. Pertama, oknum itu, market oknum itu yaitu seorang pemula, di mana pemula yang tidak mengetahui harga itu akan menjadi market dari oknum itu. Mereka akan bisa menyerangnya gitu. Yang kedua itu orang-orang yang fanatik sama satu kode dan brand bal. Nah, dengan begitu mereka akan mengadakan barang itu walaupun barang itu nggak ada gitu. Itu akan bahaya. Bisa jadi kalian dapat barang repack, bisa jadi uang kalian hilang gitu. Makanya kita itu ya, kita jelaskan kembali, sebelum kita membeli barang, pastikan orang itu menjual barang dengan barang apa yang mau kita beli begitu. Mereka nggak akan menipu, karena pada intinya penjual itu mereka tuh mau memperkenalkan personal brandingnya. Semakin dikenal orang personal brandingnya, semakin besar jangkauan dia, tiket laku pun akan semakin besar gitu. Makanya dari toko 1 ke toko 2 mereka tuh mempunyai nilai tambah masing-masing gitu. Coba Anda lihat, Anda pernah pergi ke pasar, di satu pasar itu pasti banyak banget orang yang jual hal yang sama, produk yang sama itu, bahan yang sama itu. Tetapi mereka itu bukan lihat sama atau enggaknya. Jadi tingkat laku itu bukan karena banyak atau dikitnya orang menjual. Yang laku itu terkadang ini apa sih yang bisa ditonjolkan untuk membedakan antara toko kita dan toko lainnya, begitu. Itu yang mereka bentuk gitu. Jadi kalian tuh nggak usah pikirnya, nggak usah terlalu istilahnya pendek gitu. Memang kita tuh harus pebisnis itu memang harus sedikit kejam. Nah mungkin orang-orang yang mempunyai mental itu boleh usaha thrifting ini gitu. Dan kenapa saya bilang itu, karena orang yang punya mental, mereka tuh nggak buru-buru dalam usaha. Mereka tuh nggak takut masalah rugi, nggak mikirkan rugi-rugi, karena untuk tingkat kerugian itu thrifting ini kecil ya, asalkan kita sabar aja, karena barang itu pasti akan dicari orang, barang itu pasti akan laku juga gitu. Terkadang kita tuh dengan sabar gini, saat kita telah menetapkan harga di barang kepala, misalkan 50 biji, tetapkan harga 60.000 kan. Di saat orang tawarkan 60.000 barang itu, orang menawar 30, kita kasih. Akhirnya kita lakukan laku karena udah berapa 2 orang yang nawar 30.000, itu biasanya yang menjadi gagalan terbesar gitu. Tapi coba kalau kita tuh tetapkan harganya 60, yang mau nggak mau 60.000, nggak yang ini nggak mau, berarti ini bukan market kita gitu. Begitu aja saya baru pikir, kalau saya begitu kan. Dan item apapun, kategori apapun di thrifting ini kita bisa diolah ya. Cara pengolahan sama, makanya kalian tuh kalau bisa fokus ke satu kategori dulu. Nah nanti kalian bisa lihat perkembangan akun kalian tuh untuk masalah algoritmanya, trafficnya naiknya di mana gitu. Itu akan lebih kelihatan kalau kita fokus satu kategori daripada kita bermacam-macam. Karena kalau kita bermacam-macam pun uangnya pun akan lebih banyak yang kita keluarkan belinya. Karena setiap bal itu dia tuh beda karung, beda sama item ya. Semuanya satu jenis ya, satu karung satu jenis dia. Gitu. Makanya fokus ke satu jenis dulu. Nanti setelah kalian fokus ke jenis yang ini, yang pertama, nah jadi jenis yang kedua itu, kategori yang kedua itu mengikut ilmunya sama dia kawan-kawan. Ya. Intinya tadi kalau bisnis itu ya tadi, kita jangan keburu-buru berpikir nggak berani nih, takut nih gitu. Karena apa kawan-kawan? Coba kalian bayangkan kalau kalian tuh pergi dalam suatu sungai dan niat kalian awal itu mau memancing ikan gitu, dan ikannya itu banyak banget di sungai itu. Nah sementara di sungai yang sangat panjang itu mempunyai satu buaya, ada satu buaya penghuninya. Kalian jangan menganggap sungai itu sungai buaya gitu, karena ada satu buaya di sana dan ribuan ikan di sana gitu. Sama kayak halnya penipu itu, 1000 penjual yang amanah, hanya 1-2 penipu oknum itu gitu. Kalian tinggal cari aja toko-toko yang benar-benar amanah, toko-toko yang benar-benar bisa dipercaya. Dengan begitu kalian nggak akan tertipu gitu. Makanya untuk bisnis itu kan kita setelah kita memutuskan mau bisnis nih, kita memutuskan atau mau jual kebun karet, atau mau jual rawa-rawa, atau mau jual rumah atau apa dan sebagainya gitu. Setelah kakak memutuskan mau berbisnis tuh banyak kakak harus ini korbankan gitu. Setelah kakak korbankan gitu, lebih baiknya kalau kakak tuh mengenal dulu, langsung terjun ke TKP tempat mereka berdagang gitu, langsung lihat di sana
Kalau bisa tuh kita ajak ngobrol, sharing-sharing, kita lebih mengenal orang tersebut gitu ya. Kalau saya tuh, saya kan sebelum saya beli jual bal saya itu ngeceran dulu gitu. Jadi saya tuh orangnya pembeli sangat rewel gitu. Nah kalian nggak apa-apa seperti itu, rewel aja, nggak apa-apa gitu. Tapi jelasnya rewelnya itu dengan aturan gitu ya. Yang rewel nggak karuan gitu. Kalau barang jelek dikit dibilang barang repack, dapat barang yang reject dikit, satu dua biji rejectnya dibilang barang repack, dan juga begitulah kawan ya. Jadi rewel dalam kategori saat kita membeli barang ini contohnya, kita membeli barang pada satu toko ya kan, ya akan kita pastikan toko itu bahwa produk yang dia jual itu, yang kita minta itu sesuai dengan yang dia kirim gitu. Jadi pastikan begitu. Kalau saya itu begini, saya membeli satu barang, nanyakan satu barang ke satu toko dulu, saya setelah itu saya video call, saya minta copy bagian atas, bawah, samping gitu. Saya begitu. Tapi setelah saya suka, ya saya beli barangnya, nggak banyak hana-hene gitu. Begitu. Kalian tuh nggak usah takut karena adanya oknum-oknum tadi. Kalian tinggal cari aja, oknum itu hanya segelintir orang-orang yang nggak mau kerja, mereka yang mau cepat menghasilkan uang dengan cepat gitu, tanpa memikirkan orang lain yang disakitinya. Itu ciri-ciri oknum. Dan oknum itu di Bandung ini tuh 1001 orang benar, 1 orang oknumnya gitu ya. Nah makanya kalian tuh harus cerdas tadi, kalian benar-benar harus inilah kalau bisa tuh. Makanya aku bilang tadi, setelah kita memutuskan mau bisnis itu biasanya itu mungkin sebagian orang itu mungkin udah ada tabungan ya, tapi mungkin sebagian orang itu mengorbankan usaha yang lain, sebagian begitu. Karena apa? Banyak banget pelanggan saya itu yang sharing, bang aku nih bang, setelah aku memutuskan usaha ini, usaha yang lama tuh aku tutup, aku jual semua aset ini, aku jual kos ini. Walaupun saya juga sendiri nggak tahu untuk perkembangan usaha ini, tapi saya yakin dengan melihat teman-teman saya, dia tahu 2 tahun ini masih bertahan, bahkan saya lihat tuh lumayan buat penghasilannya gitu. Nah buat kalian semua begitu juga. Saat kalian tuh mengorbankan tabungan atau mengorbankan harta untuk usaha thrifting ini, kalian tuh lebih baik kalian tuh mengenal dulu siapa orangnya, siapa penjualnya. Dengan begitu aturan dalam bisnis kita akan lebih terjaga. Kita tuh yakin loh, nggak kita nggak bingung-bingung lagi membeli barangnya. Nah nanti setelah kita mengenal orang itu, percaya betul sama orang itu, utamakan kita tuh fokus sama orang itu gitu, fokus sama orang tersebut gitu. Walaupun terkadang produk dia nggak ada, barang dia nggak ada, kosong ya, kita bisa minta bantu dia mencarikan barang. Kalian jangan usah takut juga dengan mencarikan barang sama dia, harganya akan lebih mahal enggak? Karena harga bal ini ya, biasanya kalau dari gudang ke gudang itu lebih murah mereka kasih, dan mereka bisa mendapatkan barang lebih murah dari yang kalian dapatkan gitu. Ya. Dan pelangganku sendiri itu terbagi 30% itu mungkin dari kalangan remaja, mahasiswa kebanyakan. Dan sebagian 30% lagi mungkin di kalangan ibu-ibu yang dulunya tuh dia di rumah tangga, ibu yang ngurus anak, keperluan bayi, keperluan makan, minum, cuci piring, masak dan sebagainya. Sekarang mereka udah nggak lagi dicuci anak, mereka udah dagang dan mereka bisa membayar babysitter untuk mengasuh anaknya itu. Nah kalian bisa juga nih, contoh gini, aku pernah sharing nih sama customerku dulu. Ini dulu tuh awalnya nggak mau banget, takut banget usaha thrifting ini gitu. Tapi dia tuh berkali-kali berbulan-bulan dia lihat kok thrifting ini tuh makin hari kok makin ini ya, dari teman-teman sekeliling dia lihat tuh makin lama tuh makin ada gitu, makin ada hasilnya, kelihatan hasilnya gitu. Jadi dia tuh berpikir begini, saat uang yang dia tabungan itu, yang hasil dari suaminya kerja itu, dia berpikir gini, kalau uang ini aku manfaatkan mungkin bisa ya. Dia tanya saya, telepon saya malam itu, di malam hari loh. Ini cerita kalau pelanggan saya itu yang di Kalimantan ya, telepon saya di malam hari, dia telepon saya, bang gimana bang untuk thrifting item apa yang ada? Aku bilang sama dia, semua item thrifting ini ada kak, tergantung jenisnya, kak mau jenis yang bagaimana. Dan jenis item ini dia kalau ini satu item gitu. Dan dia pada mulai itu dia coba di training parasut, dicoba di training parasut. Uang dia itu ada
kita tabungan suaminya itu ada 4 juta gitu, 4 juta, dengan harga barang itu di 6 juta kemarinnya, itu 6 juta. Nah jadi karena dia niat banget mau itu mau usaha ini jual training itu, dia cari pinjaman gitu. Kak, aku bilang harga barang ini apa namanya 6 juta. Ya bang, nanti tunggu bang 2-3 hari ini kan. Aku pikir mungkin dia tuh lagi cari uang cair, uang dari bank atau apa ya. Rupanya dia cari pinjaman, dan pinjaman itu didapatkan dari rentenir loh. Ini cerita yang mengharukan juga. Jadi dia tuh setelah dia beli barang ini, hasil itu membayar bunga rentenir itu aja gitu. Tapi untungnya gini, dia tuh menyisihkan sebagian. Jadi keuntungan dia seandainya dalam satu bank itu 1,5 juta, 1 juta, dia sisihkan 300, dan 700 itu mungkin membayar bunga yang uang yang dia pinjam pada rentenir tadi gitu. Nah tapi uang yang 300 itu, yang 300 tadi disisihkan di 1 tahun, dia udah bisa beli barang sendiri, dijual bal. Ini jalan usaha dia itu selama ini udah, aku pikir mungkin udah 5 tahun, dan kita udah terbangun namanya itu tali kekeluargaan sama dia itu gitu. Dan sampai sekarang mungkin kalau untuk keuangan saya nggak ada apa-apa bagi dia tuh beli barang 20 bal 30 bal itu santai aja loh begitu. Apalagi kalian yang memang punya uang itu memang cukup, karena usaha bal ini ya kalian nggak usah berpikir usaha ini dengan modal 1 juta. Kalian bisa mulai dengan uang 3 juta juga bisa, karena item itu dia beda-beda harganya. Ada yang harga 3 juta itu di kaos cewek dengan panjang, ada di 7/8, 3/4 ya, ada di perabotan, bed cover, spray handuk selimut dan sebagainya. Itu harga 3 jutaan. Jadi kalian nggak usah jual rumah dulu ya, nggak usah jual kebun dulu atau sawah dulu, karena kalian tuh cuma cukup uang 3 juta udah bisa mulai gitu. Jadi nggak harus jual kebun dalam usaha ini. Kalian tuh nggak usah takut rugi, karena dia kok bilang di thrifting ini, bahkan ini ya mungkin kan tahu, thrifting ini dia tuh mengikuti perkembangan ini fashion. Jadi setiap tahun saya tahu tuh ya, di negara asalnya itu mereka tuh selalu berpindah fashion. Tahun ini fashionnya di pola seperti ini, di desain seperti ini, tahun depan akan berbeda lagi dia. Oh tahun depan ini seperti ini loh, bentuk seperti ini, mungkin bagian pinggang agak ke belakang, mungkin bagian tangan ada dikasih gelembung gitu. Begitulah mereka mendesain semua itu. Jadi memang barang ini dia nggak fashion, dan mungkin market dia itu besar ya, karena apa, dari A, B, dan C, kalangan A, B, dan C mereka bisa mendapatkan barang ini tanpa harus mereka menjual emas istri dulu untuk membeli barangnya, kan begitu. Tanpa mereka harus menjual kompor gas dulu buat beli bajunya gitu. Karena memang barang ini tuh mereka didapatkan di barang-barang brand dengan harga yang terjangkau. Dan barang ini juga di Bali ini, saya udah keliling-keliling sebagian mall di kota Bandung ini, itu udah banyak banget barang-barang ini kepajang di mall, bahkan dibikin harga yang sangat fantastis tuh. Wah, aku bilang ini barang second loh, barang bekas loh, yang dari bal-balan. Aja harganya udah kayak harga baru gitu. Mereka barangnya di laundry, diplastikin, dikasih teks, hingga barang itu kelihatan seperti baru. Di Bali juga dia sebenarnya nggak semuanya bekas gitu loh. Karena banyak orang bilang itu barang bekas barang yang layak pakai, dan barangnya mengandung bakteri. Rupanya udah puluhan tahun barang ini nggak ada orang yang mati karena bal, nggak ada orang yang kena kurap, kena kudis, karena thrifting ini. Karena barang ini sebelum dia dikemas, barangnya udah steril dulu sama pabriknya, itu udah di laundry, udah dikasih obat-obatan gitu, begitu. Dan di Bali ini juga enaknya itu semua item tuh kalian nggak usah bingung, semua item itu bisa dikelola gitu. Tapi tentunya tergantung market kita dulu gitu, karena setiap beda item itu beda marketnya gitu. Beda item dia tentunya beda marketnya. Tentunya hal ini juga yang harus kita perhatikan. Kita mau jualnya kemana nih? Online kah atau offline kah gitu. Kalau offline mungkin kita bisa lihat apa sih yang dibutuhkan orang di sekeliling kita, apa sih mereka sering cari gitu. Tapi kalau online mungkin kita bisa coba dengan item-item yang lagi tren, karena kan setiap tahun aku rasa thrifting ini ya, jadi setiap tahun pasti ada barang-barang yang lagi booming gitu. Barang-barang yang lagi booming itu biasanya barang-barang yang suka dipakai sama artis atau
sama konten kreator yang lain mungkin gitu. Ya kalian bisa jual itu. Banyak juga yang orang-orang yang baru mau mulai menanyakan kepada saya tentang masalah ini Kak, masalah Bang, pemula itu baiknya pakai usaha dulu atau bal dulu gitu. Nah tentunya semua itu ada keunggulan, ada kekurangan masing-masing ya. Jadi kalian tuh kalau main bal ini, ya fokusnya kalau main pakai drifting ini, alangkah lebih baik kalau kalian ngambilnya ke bal dulu gitu. Tapi bukan masalah ngambil pakai usaha jelek, bukan ya. Saya nggak bilang gitu. Tapi kalau di kalian ngambil bal itu kalian dapat barangnya utuh. Barang reject ada di sana, barang jackpot ada di sana, barang model ada di sana gitu. Begitu, barangnya utuh. Jadi kalau kita banding-bandingkan, saya nggak mau ya jadi kaum banding-banding. Tapi kalau setelah kita banding-bandingkan, pakai usaha juga dia diambil dari bal. Jadi mereka yang buka usaha, mereka yang membuka bal ini, yang beli bal, mereka bisa bagi 4 gitu, atau bagi 5. Nah biasanya barang-barang jatuh nggak ada lagi kawan-kawan. Jadi kalau banding-bandingkan, mending langsung ke bal aja dulu ya. Gitu. Di bal ini harganya beda-beda dia. Kalian bisa ini, token HPP itu untuk ini. Kalau untuk pemula, makanya saya pemula itu ya lebih banyak sering bilang saya itu, Bang kalau pemula bagusnya kemana nih? Pemula itu sebenarnya item apapun di bal ini bisa diolah ya, tapi alangkah baiknya kalau pilihlah HPP-nya yang rendah dulu gitu. Mungkin di HPP 7.000, 8.000 sampai 10.000 dulu. Gitu. Itu juga bisa loh. Mau ke meja cowok, ke meja cewek, dia ada gitu di bal ini. Nah kemungkinan besar kalian tuh kalau mau dapat barang bagus tadi, pertama tanyakan dulu kepada penjualnya masalah grade karungnya gitu. Karena ada beberapa tipe bal yang mempunyai 2 grade gitu. Ada grade A dan grade B gitu. Grade A itu biasanya warnanya lebih mencolok. Grade A atau krim itu lebih baik buat pemula kawan-kawan. Ya. Yeah. Tapi bukan masalah grade B jelek, bukan. Biasanya perbedaan sama warna. Biasanya tuh jangan sampai kalian tuh beli barang grade B, belinya di harga grade A. Itu yang kalian tuh yang sampai begitu, karena perbedaan harganya mungkin jutaan juga dia. Mungkin di kaos oblong yang grade A-nya itu di angka 8 juta, yang di grade B-nya mungkin 7 juta gitu. Kalau kita beli harga grade B, di angka grade A tentunya kita juga udah kalah 1 juta. Makanya pastikan dulu masalah grade-nya dan lihat segel kawatnya gitu. Pastikan barang itu masih tersegel kawatnya, jangan sampai kawatnya udah dibongkar. Karena kalau kawatnya udah dibongkar, kemungkinan besar barang bagus itu nggak ada lagi. Kemungkinan besar barang bagus itu udah hilang, gitu ya. Saya itu sering banget sharing sama customer saya, dan saya itu gimana ya, selalu membangun nilai kepada customer itu. Aku bilang sampai customer tuh, Kak, kalau bisa nih setelah kita memulai, Kakak membeli barang ke saya hari ini, kita berharap hari depan Kakak bisa beli lagi gitu. Agar apa? Agar saya itu bisa lihat nih, bisa lihat dalam arti kata Kakak tuh berhasil dalam usaha ini gitu. Saya takut banget loh, makanya saya itu bukan apa-apa ya. Saya sering tanyakan kepada customer saya yang sering ambil, Kak, kapan ngambil barang gitu. Saya kan sebenarnya saya nggak memikirkan soal menjual barang saya atau apa. Saya memikirkan kalau dia ngambil lagi berarti dia ini udah mendapatkan modal dia, udah mendapatkan keuntungannya mungkin gitu, berpikir itu gitu. Dan saya tuh sama customer saya itu sekarang memang pada semua customer saya itu memang udah pada dekat gitu. Bahkan sebagian customer saya itu udah menjadi, ada yang menjadi adik angkat, ibu angkat, bapak angkat gitu, kakak angkat gitu. Kemudian seperti itu, karena kami itu memang menjaga sebuah paritas dalam berdagang gitu. Jadi saya itu begini, barang bal ini kan dikirimnya seperti balan seperti ini tuh, dia udah bentuk seperti ini. Saat mereka minta tuh aku bilang sama anak ini, pokoknya saya nggak mau tahu barang ini harus utuh seperti ini yang kita jual. Nggak boleh barang ini kurang satu pun, karena apa? Itu dosa. Kalau kita mengurangi suatu timbangan dalam barang, itu dosa. Dan orang tuh nggak akan percaya sama kita gitu. Jadi kalian juga ya kalau mau cari barang, usahakan barangnya itu fresh,
Kalau bisa ambilnya barang yang fresh dulu gitu. Kadang barang-barang yang divideokan yang di atasnya bagus itu belum tentu di bawahnya bagus juga. Utamakan kalau bisa cari barang yang fresh gitu. Dan untuk lokasi gudang kita ada di Bandung, dibagi buat kawan-kawan semua yang mau datang langsung, sharing langsung, berdialog langsung sama MBL, boleh banget datang langsung ke gudang kita. Nama kita jelas, ya, di Gede Bagi dan Bang Edgar. Jadi kapanpun kalian mau datang, silakan. Ya, kita tunggu di sini kawan-kawan. Dan alhamdulillahnya juga di gudang kita ini selalu ramai ya. Terkadang ada orang yang dari kemarin ada 3 orang yang dari Papua datang sharing, dia bertanya sama kita untuk usaha thrifting ini. Dia tuh baru mau memulai usaha ini gitu, tapi karena dia tuh mungkin orang-orang yang nggak mau beli nih sebelum aku terjun ke sana gitu. Dia tuh kenal sama saya itu udah 3 bulan. 3 bulan itu kita sharing terus. Dan baru kemarin dia datang ke sini gitu. Sekarang orang juga masih di sini, masih nginap di sana di losmen terdekat di sini. Gitu. Nah, ya bagi kalian juga nih kalau ada waktu mau bisnis thrifting, alangkah baiknya kalau kalian itu langsung survei, datang langsung ke tempat dia gitu. Ajak orangnya berbicara tentang mengenai usaha, perkembangan usaha kita ke depannya bagaimana gitu. Itu akan lebih bagus buat ininya, buat membantu perkembangan usaha kita untuk lebih maju ke depannya kawan-kawan. Jangan takut untuk belanja di MBL gitu. Kita orangnya welcome, terbuka banget. Jadi buat kalian mau tanya jenis apapun, kita tuh selalu ini, Bang, jenis ini apa nih, rekomendasi dari ini ya. Memang kita nggak tahu isi dalam bal itu apa, brandnya bagaimana ya. Tapi minimal kita mengetahui yang telah dijelaskan sama customer kita yang telah membongkar barang tersebut gitu. Jadi kita akan menjelaskan itu. Bahkan kalian boleh tanya untuk mengenai isinya, Bang, ini isinya bagaimana menurut keterangan customer Abang yang pernah bongkar gitu. Dan biasanya juga saya itu selalu meminta ini loh, makanya aku bilang ke customerku, Kak, ini setelah Kak nyampe barangnya ini tolong nggak ya barangnya itu di videokan atau videokan buat apa Bang, ya bilang. Aku mau memastikan aja, dan aku bisa memberitahu ke yang lain bahwa barang ini seperti ini gitu. Begitu kawan-kawan. Dan kalian boleh banget, jadi kalian menanyakan barang haji ini, item apa nih, item anak atau dewasa. Kita walaupun kita nggak tahu isinya ini, tapi minimal untuk persamaan mungkin ada dari item-item yang pernah dari pakai anak yang telah dibongkar sama customer kita yang lainnya gitu. Biasanya nggak jauh beda gitu isi-isinya. Goden. Jangan bingung udah mulai usaha thrifting ya. Kalian juga nggak usah berpikir ini terkadang juga yang jadi perhatian buat kita itu seseorang yang mau belanja nih, mereka udah niat banget mau belanja, tapi karena jaraknya jauh dan mereka nggak bisa jauh, mereka putuskan niat itu. Mereka takut, padahal itu bukan solusi terbaik loh. Solusi terbaik itu mereka harus mengenal dulu orangnya itu, personal brandingnya apa dan di mana dia berdagang, siapa sih orangnya. Lihat testimoni beberapa akun dia, sosmed dia gitu, pastikan akun dia real. Dengan begitu kita nggak akan tertipu sama dia gitu. Soalnya apa ya, COD itu kan via yang bisa diantar sama ekspedisi setempat gitu. Jadi jangkauan sampai itu mungkin 1 hari, paling lama 1 hari. Kalau luar kota itu memang nggak bisa COD, nggak ada sistemnya gitu. Jadi kalian benar-benar harus ngerti dalam hal itu. Jadi jangan sampai yang kalian takutkan tuh ini menunda rencana kalian buat mulai usaha. Itu akan lebih buruk. Kalian tuh nggak akan mulai kalau usaha seperti itu. Kalian bisa coba lihat ke teman-teman yang lain. Kalau nggak tuh kalian tanya ke teman-teman yang lain. Karena kan di Bali ini ya, saya pikir di Bali ini setiap provinsi, kota itu udah ada thrifting ini. Kalian bisa tanya ke mereka gitu. Di mana sih mereka membeli barang itu? Kalau memang benar-benar takut, itu bukan kalau untuk berhenti itu bukan solusi. Kalian bisa tanya ke teman-teman kalian gitu. Di mana dia beli barang itu, dan minta tahu. Kalau nggak tahu, minta tahu nomor kontaknya atau kalian dia membelinya. Kalau nggak tuh kalian cari orang-orang yang benar aktif nih, aktif dalam arti kata mereka tuh aktif setiap hari dagang, labnya jam berapa kalian tahu gitu. Kalau di MBL ini dia labnya itu 1 hari 3 kali ya. Di siang hari itu mungkin di jam 10-an biasa lab. Di malam hari itu di jam 8.
di siang hari itu di jam 2 sampai jam setengah 4 itu jadwal live kita. Jadi kalian tuh boleh stay di sana di jam-jam tertentu gitu, dan kalian bebas tanyakan apapun di live itu. Kita orangnya terbuka, nggak ada tutup-tutup gitu. Jadi kalian boleh banget tanyakan itu di live. Melihat akun real atau akun fake itu biasanya kalian tuh lihat keseharian dia dulu. Keseharian dia ini postingnya apa aja tuh gitu, dia dagangnya apa. Kalau dia dagang bal, otomatis dia tuh setiap hari pasti ada postingan, unggahan atau live dalam satu hari pasti ada gitu. Tapi kalau orang yang live saat mukanya nggak nampak, nggak ada gambar-gambar dia di sana, nggak ada testimoni realnya, itu akan bahaya kita. Takutnya nanti mereka video itu dihasilkan sama video-video yang didapat dari orang lain. Mereka tuh hanya mampu mengambil nyamuk video lain buat menipu orang. Itu akan bahaya buat bisnis kita ke depannya, kawan-kawan ya. Dan pastikan jangan sampai hal itu terjadi ya. Di Bali itu dia tuh gini ya kawan, Bali indahnya begini ya. Ini juga ada dapat banget untuk kalian tuh nilai uang, kalian ada mendapatkan nilai lain, nilai uang ini. Ada rasanya rasa penasaran ada dapat banget di Bali. Jadi saat kalian membeli barang, kalian hanya mengetahui jenis itemnya gitu. Tapi kalian nggak mengetahui berapa banyak barang brandnya, berapa banyak barang B-nya, barang A-nya gitu. Itu juga yang membuat orang itu selalu ingin membongkar karena adanya jiwa penasaran gitu. Ini kalau bongkar ini isinya bagaimana ya? Nah, gitu. Dan itu juga yang biasa membuat ini orang itu menjadi fanatik sama brand. Sebenarnya nggak boleh itu fanatik sama brand, karena apa? Itu bisa memancing oknum datang ke kita. Karena di bal itu yang menentukan barang bagus atau enggaknya bukan masalah brand bal atau kode bal ya. Menentukan item, pastikan aja itemnya, sampai kalian tuh beli pakaian dewasa isi pakaian anak-anak gitu. Dan sampai kita tuh beli pakaian anak-anak isinya rusa-rusa, jangan sampai seperti itu. Maka pastikan itemnya aja. Soal bagus nggak bagus itu tergantung hoki-hokian, tapi nyatanya di Bali ini saya ini dagang Bali ini mungkin udah lumayan lama, dan semua pakaian itu 89% bisa diolah, nggak ada barang-barang yang buang sama sekali ya. Kemarin jelek sekalipun ya reject sekalipun itu bisa diolah lagi, dan itu bisa dibagikan buat traffic akun kita agar terima kita itu dikenal sama aplikasi gitu. Begitu kawan-kawan. Dan aku pikir Bali ini adalah usaha yang aman kalau untuk kita mengutangkan uang agar uang itu bisa bertumbuh bertahan lebih lama gitu. Jadi di sini kawan-kawan ya, di Bali ini juga kalau gini, kalian udah mempunyai uang tapi kalian tuh ini nggak bisa lagi kerja, mungkin karena kesibukan sehari-hari atau karena aktivitas sehari-hari. Tapi kalian ada nih uang, tapi kalian uang ini mau kalian jadi putarkan biar dia itu bisa mencari anak-anaknya gitu, biar dia itu bisa mencari induknya. Nah, kalian bisa coba yang usaha thrifting ini. Jadi kalian ini aja cari orang-orang yang menurut kalian bisa dipercaya, bisa diajak kerja sama gitu. Kalian bisa jadi investornya. Ini banyak juga yang lakukan sama pelanggan saya, kawan-kawan. Pelanggan saya itu dia beli bal itu bukan buat dia jual langsung, bukan dia buat jual sendiri gitu. Dia buat orang lain. Jadi sistemnya itu dia berbagi persentase dalam keuntungan. Dia ngambil barang 6 juta. Nah, lebih dari 6 juta itu mereka berbagi dua gitu. Jadi dia tuh nggak harus mengaji lagi, nggak harus kasih makan lagi karyawannya. Dia udah berbagi keuntungan dari itu. Nah, ini juga bisa kalian lakukan agar uang kalian itu bertumbuhnya kemungkinan besar bertahan lama ada, dan kemungkinan besar bertumbuhnya itu ada. Ini bisa banget dilakukan dalam mulai usaha thrifting ini kawan-kawan ya. Biasanya yang ditipu juga itu banyak melalui dropship, makanya kalian tuh kalau bisa jangan sampai pesan barang yang dropship. Karena ini biasanya dropship itu motifnya begini, mereka tuh mengaku sebagai gudang tersebut, dan mereka menawarkan kita tuh mengaku pakai gudang lama gudang tersebut gitu. Biasanya itu dilakukan mereka. Makanya itu butuh banget buat kita tuh mengecek apa sih keseharian ini. Lihat tuh, pastikan akun dia itu akun real. Pastikan dia itu banyak testimoni asli gitu. Pastikan nomor rekening, nomor akun itu sama.
beberapa akun dia nomor WA sama, nomor rekeningnya sama gitu. Pastikan begitu. Itu lebih baik berhati-hati dalam belanja, nggak usah buru-buru kita. Karena buru-buru pun kalau kita jatuh, contoh gini, kita mau berjalan nih buru-buru, tiba-tiba ada lubang di sana kita jatuh. Kita mau berpergian nih pakai kendaraan, buru-buru, rupanya lupa ngisi bensin, di tengah jalan kita habis minyak, habis bensin. Tapi kalau kita hati-hati, mau pakai mobil isi bensin, bersihkan ban dulu atau bagaimana, ganti oli dan sebagainya, nggak mungkin kita ini mogok di jalannya. Banyak juga ini dengan orang dalam bisnis itu tadi, karena nggak hati-hati, mereka terlalu keburu-buru. Biasanya di harga yang murah tawarkan sama ekonomi, harga yang murah yang nggak masuk akal gitu. Harga-harga yang lain 5 juta, dia malah 2 juta, mengaku sebagai supplier yang nomor 1. Sebenarnya harga Bali mau dari siapapun ya paling beda-beda 200-300 lah, itu wajar. Tapi kalau udah beda-beda jutaan, bahkan separuh bedanya itu ancaman buat kita pembeli, akan lebih besar risikonya gitu. Jadi kawan-kawan harus benar-benar bijak dalam hal ini ya. Kita harus benar-benar tahu siapa sih penjualnya gitu. Kalau saya begitu, saya juga waktu saya mau mulai usaha, saya begitu juga. Aku nggak mau beli barang kamu sebelum aku bertemu sama kamu, aku bilang. Aku nggak akan membeli barang kamu sebelum aku sharing sama kamu, aku bilang. Nah kalian juga bisa begitu. Kalau kalian tuh memang benar-benar nggak ada waktu datang ke gudang dia ya tadi, pastikan akun dia tuh real dan lakukan video call. Kalau video call lu ingat ya, kalau kita video call biasanya kalau oknum itu mereka banyak cara lu. Mereka ada yang pakai masker, ada yang pakai helm, ada yang pakai kacamata. Biar apa? Di saat kalian rekam pun mereka nggak nampak mukanya. Jadi minta mereka tuh vulgarkan muka dia. Gitu. Karena itu juga pernah kami lakukan, pernah kami alami gitu. Kami pernah mendapatkan customer sering, berapa kali, bukan sering sih, udah 3 kali. Customer yang mengaku sebagai pembeli. Mereka tuh, kita udah yakin nih awal-awalnya karena mereka udah bisa video call. Tapi ya, aku aneh kok orang ini nggak nampakkan muka gitu. Mereka tuh cuma nampakkan ini aja, rekening aja. Tapi karena kayaknya dia benar-benar mau beli ya kita kasih. Rupanya tadi benar itu oknum gitu. Oknum mengaku itu sebagai gudang kita. Dia menanyakan kepada pihak ekspedisi ini tentang gudang kita gitu. Jadi begini, saat dia melakukan penipuan kepada target market dia tadi, korban dia tadi kan. Nah, dia itu mengaku sebagai gudang kita gitu. Dan setelah ditanyakan sama korban itu ke ekspedisi tempat, iya, gudang kita amanah. Tapi sayangnya orang itu nggak mengirim nomor HP yang dimiliki sama penipu tadi, gitu. Nah, terus pas dia iyakan, tiba-tiba dia transfer uang karena udah dapat kepercayaan dari pihak ekspedisi gitu. Cuma kesalahan dia itu kenapa sih nggak mengirim nomor HP-nya dulu, siapa sih orangnya gitu. Itu aja kesalahan dia itu. Dan seketika ditipu, dia baru kirim nomor HP. Ini ini bukan nomor HP MBL, dia bilang. MBL itu sudah dijelaskan dia di konten-konten dia hanya nomor satu nomor HP-nya. Hanya satu nomor WA, nomor rekeningnya tuh atas nama dia sendiri. Gitu. Dan orang itu menchat saya gitu. Saya dikasih ekspedisi nomor saya ke customer itu, ini nomor MBL, dia bilang. Ada yang chat saya, ya benar. Saya kirim video call yang aku pikir ini pembelinya, taunya ini mengaku orang yang video call sama dia itu mengaku sebagai orang gudang kita. Itulah anaknya kawan-kawan. Jadi kita pun sebagai sekarang ya, sebagai penjual pun hati-hati. Saya juga gimana ya, sekarang ya, saya nggak akan menjual barang kalau saya nggak mengetahui orangnya. Saya harus minimal saya video call siapa sih pembelinya gitu. Kalau orangnya bermaskeran, berhelm lah atau berkacamata semacam-macam, nggak akan saya kasih barangnya gitu. Karena saya takut dia tuh hanya memanfaatkan keadaan, situasi, dan kondisi. Itu yang kita takutkan kawan-kawan. Dan semaksimal mungkin saya tuh gimana sih biar ini saya tuh gimana ya? Ya kita tuh sama kita penjual dan ini pembeli, kalau bisa tuh sama-sama mengetahui biar lebih enak gitu bisnisnya itu, lebih nyaman gitu. Kalian juga begitu, kalau kalian membeli satu barang ya pastikan kalian tuh mengenal dulu orangnya.
ajak video call lah atau apa, tanyakan ke orang-orang sekeliling dia. Kalau ada keluarga, sanak atau family tempat kota tersebut, kita bisa datang langsung ke gudang dia, minta saudara kita datang ke gudang dia. Teman-teman, itu dari saya terima kasih banyak atas waktunya di siang hari ini. Semoga kalian semangat selalu dan jangan cepat-cepat mengambil tindakan dan carilah solusinya. Saya Muhammad Akar dengan video ini saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.